Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya akan saya presensi terlebih dahulu. Bagi yang saya panggil bisa on cam ya. Baik, yang pertama Wisnu Mahardika, ada? Mas Wisnu ada? Selanjutnya Prasetyo Budi. Inggit. Lutfil Kamroni. Lutfil nggak ada ya. Selanjutnya Afrizal, M Afrizal. Afrizal ada. Cahyo Nugroho. Baik, kelas ini hadir semua ya. Baik teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian gerak dasar senam lantai. Setelah kemarin mempelajari teknik dasarnya, nah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari rangkaian gerak dasarnya. Baik, yang pertama kemarin kita sudah mempelajari yang pertama ada guling depan, selanjutnya ada guling belakang, kemudian ada lompat kangkang, dan yang terakhir kita mempelajari lompat harimau. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu rangkaian gerak dasarnya dari teknik-teknik yang kemarin kita pelajari. Baik, namun sebelum saya lanjut mengenai rangkaian gerak dasar, saya akan mengulang kembali materi yang kemarin, yaitu yang pertama roll depan atau guling depan. Baik, selanjutnya saya jelaskan kembali gerak depan atau guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding badan ke depan dengan bentuk membuat seperti roda. Nah, gerakan tersebut mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas dan belakang seperti tengkuk, punggung, dan punggung bagian belakang. Nah, bagaimana sih cara melakukan guling depan? Kemarin ada yang masih ingat bagaimana sih caranya melakukan guling depan? Mungkin Mas Cahyo bisa menjelaskan, Mas, bagaimana yang kemarin kita pelajari mengenai guling depan? Masih ingat atau tidak, Mas Cahyo? Oh, Mbak, enggak masuk. Baik, akan saya jelaskan kembali. Yang pertama kita harus mempelajari sikap awal. Sikap awalnya yaitu bisa berdiri atau jongkok di atas matras seperti gambar tersebut. Kemudian letakkan kedua tangan di atas matras selebar bahu. Nah, yang ketiga punggung ditekuk, tempelkan dagu ke dada, perlahan-lahan pindahkan berat tubuh dan dorong tubuh ke depan. Kemudian berguling dengan menempatkan tengkuk di atas matras. Nah, sikap tubuh setelah melakukan guling depan adalah jongkok atau berdiri tegak. Nah, teknik yang selanjutnya yang kemarin ini akan saya ulang. Yang kedua yaitu guling depan. Guling depan ada yang tahu apa kemarin yang sudah saya sampaikan? Mas Pras mungkin bisa menjelaskan. Belum tahu. Baik, saya akan jelaskan kembali untuk kalian agar ingat kembali. Guling belakang sama seperti guling depan, namun cuman gerakannya dibalik. Nah, caranya yang pertama berdiri tegak seperti tadi, kemudian kedua tangan diangkat lurus membentuk huruf V seperti ini ke atas. Kemudian kedua lutut ditekuk sehingga posisi badan berubah sedikit menjadi jongkok.
Kemudian gulingkan badan ke belakang dengan tangan siap menyanggah dan memberi dorongan agar gulingan maksimal. Jadi seperti ini, ke belakang. Kemudian gerakan yang terakhir, gerakan akhir, yaitu berdiri dengan pandangan ke arah depan, sama seperti tadi saat melakukan gerakan guling depan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada lompat kangkang. Ada yang tahu lompat kangkang? Mas Wisnu mungkin bisa menjelaskan apa sih itu lompat kangkang itu, bagaimana itu? Mas Wisnu mungkin? Oh. Baik, akan saya jelaskan mengenai lompat kangkang. Nah, lompat kangkang itu adalah aktivitas melompati yang dilakukan dengan menggunakan kedua kaki yang dibuka lebar. Jadi kalian melompati alat, yaitu seperti di gambar tersebut. Kemudian caranya yang lakukan awalan dengan lari dan badan condong ke depan. Kemudian tolakan kedua kaki pada papan tolak dengan lengan diayunkan ke atas. Seperti gambar itu ada langkah-langkahnya. Selanjutnya tolakan tangan sekuat saat menyentuh bagian ujung peti lompat. Jadi tangannya itu bertumpu pada meja lompat atau peti lompat, kemudian posisi kaki dilebar atau dibuka lebar. Bisa dipahami teman-teman mengenai lompat kangkang sebelum saya lanjut? Bisa ya? Baik, saya lanjut. Yang selanjutnya yaitu lompat harimau. Seperti yang saya jelaskan kemarin, lompat harimau itu hampir sama dengan lompat harimau hampir sama dengan guling depan, namun disertai gerakan tambahan. Ya, lompat harimau itu adalah suatu gerakan yang mempunyai gerak guling depan, hanya saja gerakannya dilakukan dengan awalan suatu loncatan jauh dari depan dan mendarat dengan kedua lengan, dan kemudian berguling seperti melakukan roll depan. Pasti kalian pernah sih melihat harimau melompat, pernah kan? Nah, seperti itu gambarannya mengenai lompat harimau. Baik, selanjutnya setelah saya menjelaskan mengenai teknik dasar yang minggu kemarin kalian pelajari, selanjutnya kita masuk mengenai yang namanya rangkaian gerak dasar dalam lompat dalam senam lantai, rangkaian gerak dasar. Nah, yang pertama kalian harus melakukan namanya roll depan atau guling depan yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian dilanjut gerakan roll belakang atau guling belakang. Nah, posisinya mula-mula berdiri di depan matras. Kemudian lakukanlah gerakan guling depan dengan arah lurus ke depan. Nah, setelah melakukan gerakan itu disambung langsung mempraktikkan atau melakukan gerakan roll belakang atau guling belakang. Nah, jika setelah melakukan gerakan tersebut dilanjut melakukan lompat kangkang seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir dilanjutkan loncat harimau. Jadi gerakan 1, 2, 3, 4 itu dilaksanakan atau dilakukan secara satu kali, namun digabung-gabung. Bisa dipahami teman-teman semua mengenai rangkaian gerak dasar? Ya, akan saya jelaskan kembali, saya ulang kembali. Yang pertama kita melakukan gerak guling depan, selanjutnya dilanjut guling belakang. Setelah itu dilanjut lompat kangkang, dan yang terakhir ditutup dengan loncat harimau. Ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman semua mengenai rangkaian gerak dasar senam lantai? Silahkan jika ingin bertanya.
Sudah paham teman-teman semua? Sudah paham? Paham ya? Baik, setelah kalian mempelajari rangkaian gerak dasar pada pertemuan ini, nanti pertemuan selanjutnya atau minggu depan kalian bisa mempraktikkan di rumah masing-masing menggunakan, kalau tidak ada matras ya bisa menggunakan kasur atau spring bed untuk alas agar saat melakukan gerakan tidak sakit atau tidak terjadi cedera. Baik, jika kalian sudah paham semua, eh, perlu kalian ingat kembali, nanti minggu depan kalian melakukan gerakan tersebut. Yang pertama yaitu ada gerakan roll depan atau guling depan, kemudian disambung dengan roll belakang, kemudian jika tidak ada peti lompat, nanti kalian bisa langsung ke loncat harimau aja. Jadi minggu depan kalian mempraktikkan 3 teknik dasar, yaitu teknik guling depan, guling belakang, dan dilanjut lompat harimau atau loncat harimau. Nanti dikombinasikan, bisa di video nanti. Untuk contoh videonya nanti akan saya kirim di grup. Nanti kalian bisa disimak, kemudian kalian bisa mempraktikkan di rumah masing-masing. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Jadi kalau bisa